Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Faras Waldana dengan NIM 2101101 211200043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus mengenai Hospital and Staff Housing Complex. Bahasan yang akan saya bahas yaitu ada tiga topik. Yang pertama saya akan membahas gambaran umum proyek, kemudian ada analisis value engineering, dan kesimpulan. Sebelumnya saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai studi kasus ini. Jadi studi rekayasa nilai dilakukan pada pengembangan desain tahap ketiga, 50% gambar kerja yang diusulkan untuk rumah sakit. Studi ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada bulan November 1996. Tujuan studi ini adalah meninjau dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Proyek tersebut melibatkan rumah sakit dengan luas sekitar 350.000 square feet dan kompleks perumahan yang terdiri dari 5 bangunan dengan luas sekitar 195.000 square feet. Biaya yang divalidasi oleh tim value engineering dan disetujui oleh NE berjumlah sekitar 93 juta dolar. Kemudian deskripsi proyek. Nah, deskripsi proyek ini, perlengkapan rumah sakit terdiri dari 180 tempat tidur dengan luas areanya 500.000 square feet, parkir parkiran satu mobil per tempat tidur, tersedia side plan dan perumahan untuk dokter serta perawat. Meninjau dari struktur ke teknik sipilan, yang pertama ada lokasi, itu pengolahan air limbah di tempat limbah didaur ulang untuk irigasi. Utilitas pendingin bangunan, perumahan, insinerator. Kemudian yang kedua dari segi strukturnya, plat inti berongga dengan rangka beton bertulang. Kemudian dari segi arsitektur, yang pertama ada dinding, interior partisi drywall dengan dua lembaran setiap sisi. Eksteriornya menggunakan panel beton dengan luas jendela 20%. Kemudian bagian lantai, lantai menggunakan lantai heavy duty vinyl secara umum dengan lantai dasar granit di area tertentu. Kemudian untuk bagian finishing bahan panelnya menggunakan beton precetak. Di bagian partition wall-nya yaitu menyelesaikan cat enamel di langit-langitnya yaitu ubin bercat tipe Armstrong dan papan gipsum tahan air untuk area basah. Area yang dipilih di ruang bawah tanah membutuhkan langit-langit metalik linier. Kemudian dari segi sistem mekaniknya, karya mekanis tema meliputi sistem berikut. Yang pertama ada sistem air panas dan dingin domestik, yang kedua ada sistem air terbalik, yang ketiga ada sistem drainase, yang keempat ada sistem drainase air hujan, yang kelima ada oksigen, vakum, dan sistem jaringan gas medis lainnya, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara. Yang keenam ada steam boiler untuk mencuci, mensterilkan, dan unit sistem pemadam kebakaran. Kemudian yang ketujuh ada gas bertekanan rendah atau LPG. Yang kedelapan ada sistem irigasi dan yang kesembilan ada sistem kontrol suhu otomatis. Dari segi listrik, beban bangunan diperkirakan sekitar 6.000 kilovolt ampere. Sistem berikut diusulkan. Yang pertama ada sistem standing generator, ada dua unit dengan satu unitnya 700 kilovolt ampere. Kemudian yang kedua ada sistem UPS, yaitu Central Plus unit lantai untuk area tertentu. Distribusi dayanya secara vertikal melalui kabel XLPE di poros. Kemudian yang ketiga ada pencahayaan, yang keempat ada telekomunikasi, yang kelima ada komunikasi radio, yang keenam ada sistem alarm kebakaran, yang ketujuh ada sistem keamanan, yang kedelapan ada sistem pembumian, dan yang kesembilan ada sistem panggilan khusus. Kemudian dari segi tersebut diperkirakan biaya, yaitu estimasi dikembangkan oleh manajer proyek dan disesuaikan serta divalidasi oleh estimator desainer. Perkiraan penawaran proyek dan area sebagai berikut. Yang pertama untuk rumah sakit utama dan area pendukungnya itu dengan luas 356 square feet itu biayanya 74 juta dolar. Kemudian untuk perumahan dan asrama plus area pendukung yang luasnya 197.000 square feet itu diperkirakan harganya 18 juta dolar. Sehingga biaya satuannya untuk rumah sakit yaitu 210 per square feet dan untuk perumahan asrama yaitu 93 per square feet. Sehingga dapat diperkirakan total biaya keseluruhannya yaitu 93 juta dolar.
Kemudian analisis value engineering. Rekayasa nilai adalah pendekatan yang kreatif dan terorganisir, yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan life cycle cost atau kinerja fasilitas. Tim multidisiplin dibentuk untuk menganalisis desain proyek dengan memanfaatkan nilai yang berlaku teknik. Tujuan tim untuk menganalisis proyek, menemukan area berbiaya tinggi, rekomendasikan alternatif dan perkiraan biaya awal, dan life cycle yang signifikan untuk sistem asli dan untuk setiap alternatif yang diusulkan. Yang pertama dalam analisis value engineering ini ada fase informasi. Di fase informasi ini, setelah mempelajari dokumen rekayasa terbaru, tim value engineering melakukan analisis fungsi dari berbagai komponen proyek. Model ini menunjukkan bahwa potensi terbesar untuk meningkatkan nilai adalah peralatan medis, arsitektur, dan pada tingkat lebih rendah, listrik dan mekanik. Kemudian masuk ke fase kreatif. Langkah dalam studi rekayasa nilai ini melibatkan daftar ide-ide kreatif. Sama waktu ini, tim rekayasa nilai memikirkan sebaik mungkin cara untuk menyediakan fungsi yang diperlukan dengan biaya siklus hidup awal yang lebih rendah dan peningkatan desain untuk meningkatkan yang diperlukan. Nah, berikut adalah ide-ide kreatifnya. Yang pertama dari General Site, ada menghapus perumahan pria dan ruang sewa. Dan yang kedua ada tawar perumahan menggunakan desain bangunan dan sewa kembali. Dengan total generalnya yaitu 16 juta. Kemudian dari segi arsitektural, yaitu relokasi gas medis, kemudian ada laboratorium klinik departemen, terus ada panel pracetak, ada partisi interior perumahan, partisi interior rumah sakit, pengganti kanopi pada unit perumahan, menghilangkan balkon di unit rumah dokter, dan pindahkan basement unit permanen ke lantai atas. Dan dapat diperkirakan untuk arsitektural ini, yaitu initial savings-nya itu mencapai 3 juta. Dan kemudian untuk life cycle saving-nya itu 3.359. Kemudian dari segi struktural, ide kreatifnya itu yang pertama kurangi ketebalan plat dan gunakan satu membran penghalang uap. Kemudian yang kedua evaluasi ulang menggunakan plat inti berlubang dan ubah ketinggian lantai ke lantai. Kemudian sederhanakan ketinggian permukaan tanah. Hasil dari total struktural ini initial saving sama life cycle savingnya itu sama, yaitu 128.784. Kemudian dari segi mekanikal bisa dilihat seperti gambar yang tertera, itu total mekanikalnya itu untuk initial saving itu mencapai 1.243, dan untuk life cycle savingnya itu 2.146. Kemudian dari segi peralatan medis, itu yang pertama ada untuk mempertimbangkan penyewaan peralatan, kemudian ada tunda peralatan jantung, tunda peralatan MRI, terus tunda pengadaan obat nuklir, dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan untuk penghematan siklusnya itu mencapai 7.494.000. Kemudian masuk ke fase penilaian. Dalam fase proyek ini, tim rekayasa nilai dalam menilai dan memberi peringkat pada ide-ide yang dihasilkan dari sisi kreatif. Faktor-faktor yang digunakan dalam mengevaluasi ide meliputi yang pertama ada state of the art dari ide, kemudian biaya untuk mengembangkan, implementasi, waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan, besaran potensi manfaat, dan dampak terhadap estetikanya. Kemudian setelah itu lanjut ke fase pengembangan. Nah, selama fase pengembangan ini, studi rekayasa nilai, ide-ide yang dipilih diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pengembangan terdiri dari desain perbandingan life cycle cost, keuntungan, dan kerugian dari yang direkomendasikan. Rekomendasi yang disusun dalam ringkasan yang naratif. Nah, ini yang pertama ada rekomen pertama itu merevisi tata letak lab klinik satu Departemen Hemodialisis. Nah, dengan pertimbangan sebagai berikut. Jadi, desain aslinya itu laboratorium klinik dan departemen terletak di Sumbu 10, 15, dan AF. Kemudian untuk desain yang diajukan, pertimbangannya pengaturan ulang tata letak sesuai sketsa. Jadi, penambahan 3 tempat tidur untuk pasien hemodialisis. Dengan total savingnya mencapai $95.000. Kemudian masuk ke rekomendasi kedua, yaitu merevisi panel pracetak eksterior.
Desain aslinya itu desain dinding eksterior menggunakan panel beton pracetak 7 inch untuk rumah sakit dan perumahan. Nah, desain yang diajukan yaitu menggunakan dinding pracetak 5 inch untuk rumah sakit, terus kemudian menggunakan CMU, plester, dan cat tekstur untuk unit perumahan. Nah, diperkirakan total savingnya itu mencapai 1.861.986. Kemudian masuk ke rekomendasi ketiga, yaitu konfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Nah, desain aslinya ini bangunan gardu induk seluas 9.500 square feet mengakomodasi 6 trafo untuk rumah sakit dan perumahan. Kapasitas 9.000 kilovolt ampere dari trafo dapat menjalankan sekitar 59.000 LS dari 3 kali 300 dan 150 mm kuadrat kabel tegangan rendah. Nah, desain yang diajukan ini penggunaan distribusi tegangan tinggi memanfaatkan jaringan 13,8 volt untuk membedakan fasilitas-fasilitas dan menggunakan oil type transformer. Dipasang di luar ruangan dekat konsentrasi tegangan. Nah, dengan rekomendasi ini total savingnya itu mencapai 1.836.302. Kemudian rekomen yang keempat itu tambah 3 tempat tidur baru ke departemen hemodialisis. Nah, jadi desain aslinya itu desain saat ini mempunyai 4 tempat tidur di departemennya. Kemudian desain yang diajukan merevisi desain untuk penambahan 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan pasien anak dan unit prenatal. Pindahan unit ini terletak lebih besar. Nah, dengan total savingnya itu sekitar 1,1.617.600 dolar. Nah, setelah itu kita masuk ke fase presentation. Jadi tahap terakhir dari upaya rekayasa nilai ini adalah presentasi dan penyusunan rekomendasi. Rekomendasi value engineering selanjutnya disaring oleh tim value engineering sebelum presentasi lisan hasil. Pada akhir loka karya, proposal FE ditinjau, diedit untuk kejelasan, dan dievaluasi kembali untuk perhitungan penghematan biaya, rekomendasi dan alasan pengembangan setiap proposal. Ya, kesimpulannya. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu tim value engineering mengembangkan 56 proposal perubahan yang menghasilkan 16 juta dolar penghematan biaya awal. Lebih dari 265.000 dolar per tahun dalam nilai sekarang untuk penghematan biaya tahun ONM. Lebih dari 500.000 dolar per tahun pendapatan tambahan. Terdapat 22 saran desain disediakan untuk memperjelas desain pengembangan, memperbaiki desain, ataupun meningkatkan biaya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.